Halo teman-teman Paylovers, Mimin akan upload 2 video setiap hari, tapi dengan durasi 10 menit per video ya, supaya menghindari copyright. Dan Mimin akan upload jam 3 pagi di video pertama, terus di video kedua jam 3.10 pagi. Jangan sampai kalian lompatin ya episodenya. Nah, ini Mimin cantumin gimana teman-teman supaya bisa ngelihat videonya berurutan. Jadi teman-teman pergi ke berandanya dulu. Nah, di situ kan ada beranda video, short, live, dan playlist. Teman-teman klik yang di bagian video. Jadi di sana itu videonya bakalan berurutan. Nah, teman-teman jadi mudah nontonnya di tiap episodenya dan nggak lompat-lompat. Oke, Mimin cuman bilang itu aja supaya teman-teman nggak bingung kalau nonton videonya ya. Oke, terima kasih. Sultanımızın vaziyeti fena. Ia pun mengingat kembali perkataan dokter tentang keadaan Hürrem Sultan yang semakin memburuk. Amazlıkla da işittim. Ia begitu sangat bersedih mengetahui semua itu. Hürrem Sultan'ın ani gidişat. Keesokan paginya, Atmaja dan Bayezid sedang berjalan-jalan. Atmaja menanyakan mengapa Hürrem Sultan datang, apakah ini karena Lukman Aga. Lokman Ağa söylemiş olmasın? Bayezid pun mengatakan kalau ini pastilah perbuatan dari Lala. Lala adalah orang yang waspada. Dia pasti memberitahukan atas apa yang telah dilakukan oleh Selim. Lala adalah orang yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan daripada siapapun di istana ini. Örgüsü ve tecrübesi bu sahnedeki herkesten fazla. Yeni vazifesi. Atmaja pun berkata, apakah mungkin Lala kini terombang-ambing atas tugas barunya? Bayezid pun mengatakan, kalau Lala adalah orang yang pemarah dan memiliki lidah yang tajam. Namun Lala mewakili kehendak dari raja, dan dia juga setia kepada ibuku. Aku tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan darinya. Ve duymamız gerektirecek bir neden göremiyorum. Mektubunuz hünkârımıza ulaştığında Atmaja lalu mengatakan, ketika suratmu sudah sampai kepada raja, maka banyak orang akan terluka karena surat itu. Hürrem Sultan sebagai seorang ibu pasti akan menutupi kesalahan anaknya. evladının suçunu gizlemeye çalışacak. Ne vakit dönecekmiş sancağına? Sementara di tempat lain, Selim kemudian bertanya pada Lala kapan Bayezid akan kembali ke provinsinya. Lala pun menjawab kalau Hürrem Sultan meminta Bayezid tinggal lebih lama. Hürrem Sultan ingin menunggu agar Bayezid merasa tenang. Setelah dia tenang, maka kalian berdua akan didamaikan. Selim lalu berkata, bagaimana ini bisa terjadi Lala? Karena raja pasti akan mengetahui hal ini, cepat atau lambat, karena surat itu pasti sampai kepada raja. Lala pun berkata, kalau surat itu tidak akan sampai, itu tidak akan mungkin. Mümkünatı yok. Nasıl bu kadar emin konuş? Selim pun bertanya bagaimana Lala bisa sangat yakin. Lala pun menjawab, seorang negarawan yang baik pasti memiliki mata dan telinga di mana-mana. Validem buraya çağırarak beni büyük bir bela... Selim kemudian berkata, aku tidak akan membantah. Kamu telah menyelamatkanku dari masalah besar dengan memanggil ibuku kemari. Aku mengetahuinya. Namun bagaimanapun, kamu juga sangat setia kepada Pangeran Bayezid. Lala, aku mau kamu melupakan masa lalu dan mengakhiri kesetiaanmu kepada Bayezid. Mata dan telingamu harus bekerja untukku. Aku dengan sepenuh hati berharap agar Lala yang kuat sepertimu mendukungku. Kudretli bir Lala'nın olmasını canı gönülden isterim. Lala pun menjawab bahwa itu adalah anugerah yang besar untukku. Tapi jangan mengharapkan aku untuk memilih di antara kalian berdua. Tugasku adalah menjadi netral di antara kalian berdua. İkinize de aynı mesafede durmak mecburiyetindeyim. Selim pun hanya diam mendengar jawaban Lala. Lala pun izin pergi dari sana. İzle. Şehzadem, Setelah Lala pergi, Gajanfer berkata kepada Pangeran Selim, bagaimana jika dia mengungkapkan tawaranmu? Kita tidak bisa mempercayai Lala Mustafa. Selim lalu berkata, kalau dirinya tidak akan mempercayai Lala, tapi aku ingin Lala bekerja untukku. Seperti semua subjekku, prioritasnya adalah keuntungannya sendiri. Jika Lala melihat keuntungannya sendiri di masa depanku, jika aku bisa meyakinkannya, maka segalanya akan berubah.
O vakit iş değişir. Beklediğiniz mektup geldi paşa. Di Istanbul, seorang penjaga mengantar surat kepada Sokulu. Penjaga itu berkata, "Surat yang kamu harapkan telah tiba." Ia pun membuka surat itu dan membacanya. Setelah membaca surat itu, ia pun mengatakan kepada penjaga itu, İyi iş başardın İsmail ağa. "Kerja bagus Ismail, kamu sebaik yang Lukman Aga ceritakan padaku. Jika surat ini sampai kepada raja, maka Pangeran Selim akan menjadi hancur." Hünkârımızın eline geçseydi Şehzademiz Selim. Ya, seperti yang dikatakan oleh Lukman sebelumnya, semua akhirnya bisa ditangani. Surat itu kini berada di tangan Sokulu dan tidak akan pernah sampai kepada raja. Paşam, Ne oldu Zala? Di ruangan Rustem, Jal Aga datang menemui Rustem Pasha. Rustem berkata, apakah ada berita baru dari Gracia Mendes? Jal pun tidak membahas tentang Gracia Mendes. Sebaliknya, Jal mengatakan kalau surat dari Bayezid akan dikirimkan kepada raja. Namun penjaga mengantarkannya kepada Sokulu, bukan kepada raja. değil de Sokullu Mehmet Paşa'ya götürmüş. Rustem pun bertanya apa maksudnya dan apa penghinaan ini. Bu ne cüret? Su, şimdi benim derdime deva olacak. Di tempat lain, Mirima dan Pedro kini berada di pantai. Rupanya treatment lainnya adalah ini ya guys. Mirima berkata pada Pedro, jadi air yang bergaram ini akan menyembuhkanku, begitukah? Pedro pun berkata, apakah kamu tahu penyakit dari kesedihan Sultana? Itu terbentuk dari empedu. Jika empedu ini sakit, kesedihan akan menguasainya. Jiwa dan tubuh adalah satu. Ruh ve vücut bir bütündür aslında. İnsanların vücutları hasta olursa Mirima pun berkata, lalu jika tubuh seseorang sakit, berarti jiwanya juga sakit. Pedro pun menjawab, jika jiwa menderita, maka tubuh juga akan menderita. Itulah yang terjadi padamu, Sultana. Sizin vaziyetiniz bu sultanım. Mungkin luka merah yang melepuh ini memberitahukanmu sesuatu. Mirima lalu berkata, kamu membawaku ke laut, aku harap aku tidak mendapatkan penyakit yang lainnya. Pedro pun menjawab kalau air adalah penyembuh, air yang bersih dan juga matahari. Kamu pasti merindukan kedua hal ini. Kamu adalah putri yang dipenjarakan oleh naga. Temiz hava, güneş ışığı. Prenses değil o. Mirima berkata, putri itu adalah aku. Lalu siapa yang kamu panggil naga? Pedro pun menjawab, kamu pasti tahu siapa yang aku maksudkan. Gayet iyi biliyorsunuz. Mereka pun pada akhirnya berjalan ke air. Mirima dan Pedro pun saling berpegangan dan saling memandang. Melihat kedekatan itu, pelayan Mirima pun mendekat dan mengatakan, Sultan, üşüteceksiniz. kalau Mirima Sultan sudah sangat lama berada di sana dan dia bisa terkena demam. Mendengar hal itu, Mirima pun berkata, kamu benar, kita harus kembali. Haklısın, gidelim. Mektup nerede? Di istana, Rustem pun tiba di ruangan Sokulu. Ia menanyakan di mana surat itu. Sokulu pun balik bertanya, surat apa yang dimaksud olehnya. Rustem kemudian berkata tentang surat yang dikirimkan oleh Pangeran Bayezid kepada raja. Di mana surat itu? Ben bahsediyorum Sokollu. Nerede? Benim öyle Sokulu pun tidak mau memberitahukannya. Sebaliknya ia menjawab, aku tidak tahu apapun tentang surat itu, Pasha. Kenapa surat itu harus berada di sini? Rustem pun berkata, apakah kamu pikir bisa menyembunyikan sesuatu dariku di istana ini? Apapun yang kamu sembunyikan, aku akan menemukannya. Kamu lebih baik berdoa sehingga aku tidak akan marah kepadamu, Sokulu. Setelah mengatakan itu, Rustem pun pergi dari sana. Sıcak bir şey olmasın Sokollu.
Ketika kini Sokulu telah sendirian, ia pun mengeluarkan surat itu dari balik bajunya dan segera membakarnya. Akhirnya Selim pun selamat.